Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 asistensi penyuluhan pertanian mengambil studi kasus tentang permasalahan terhadap kacang panjang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ardo Wiratama dengan ujung NIM 6059 dan sebelahnya. Perkenalkan saya Amelia Patrici dengan ujung NIM 6067 Dan sebelahnya. Perkenalkan saya Sapna dengan ujung NIM 197. Perkenalkan nama saya M. Salman Hanif dengan ujung NIM 6179. Perkenalkan nama saya Anas Izati dengan ujung NIM 6175. Perkenalkan nama saya Mela dengan ujung NIM 099. Perkenalkan nama saya Mahesa Ditya dengan ujung NIM 6097. Perkenalkan nama saya Putri Pinky Amelia dengan ujung NIM 6093. Perkenalkan nama saya Anindya Anistin dengan ujung NIM 6021. Perkenalkan nama saya Roti Tangkusuma dengan ujung NIM 6023. Perkenalkan nama saya Azmi Marliza Arianti dengan ujung NIM 6013. Penyuluhan pertanian merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk merubah perilaku petani serta keluarganya agar mereka mengetahui dan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya, baik masalah di bidang usaha ataupun kehidupan. Penyuluhan pertanian ini dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan petani serta memberi arahan dan pengetahuan kepada petani ataupun keluarganya sehingga mampu menjadi lebih baik dalam mengatasi masalah ke depannya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 asistensi penyuluhan pertanian melakukan penyuluhan terhadap permasalahan yang ada pada salah satu perkebunan kacang panjang di Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Penyuluhan dilakukan pada Kamis, 29 September tahun 2022 pada pukul 3 hingga 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Metode penyuluhan yang kami gunakan adalah metode penyuluhan perorangan yang dilakukan secara langsung berdasarkan teknik komunikasi atau wawancara. Sasaran penyuluhan yang kami pilih adalah petani kacang panjang dengan narasumber Bapak Margono yang berumur 55 tahun. Bapak Margono ini merupakan pemilik dari kebun kacang panjang seluas 0,5 hektar dengan tambahan 2 orang pekerja. Dalam wawancara yang kami lakukan, beliau menyampaikan bahwa bertani adalah salah satu profesi turun-temurun. Kacang panjang merupakan salah satu komoditi sayuran yang banyak diusahakan di daerah dataran rendah pada ketinggian 0 hingga 200 meter di bawah permukaan laut. Kacang panjang merupakan salah satu sumber protein nabati yang banyak dikonsumsi sebagian besar penduduk Indonesia. Oleh karena itu, tak jarang kita temukan tanaman kacang panjang di beberapa daerah di Indonesia. Tanaman yang biasa dikonsumsi untuk sayur dan lalapan ini memiliki masa panen yang cukup singkat, yaitu hanya 40 hingga 45 hari. Sebelum memberikan penyuluhan, tentunya kami menanyakan terlebih dahulu tentang kendala apa yang sedang dihadapi oleh Bapak Margono selama menjadi petani kacang panjang. Beliau menyampaikan bahwa masalah terbesar dalam bertani adalah dalam pengendalian hama pada tanaman kacang panjang, seperti hama wareng, lalat penggorok daun, dan juga ulat. Adanya hama ini tentu menyebabkan kerugian terhadap hasil panen yang didapatkan oleh Bapak Margono. Dalam mengatasi hama tersebut, selama ini Bapak Margono menggunakan pestisida kimia sebagai cara pengendaliannya karena terbilang mudah. Hanya saja, beliau menyampaikan merasa berat karena saat ini harga pestisida terus-terusan meningkat. Ditambah lagi, keadaan tanah yang ada di desa tempat penanaman kacang panjang ini merupakan jenis tanah yang kurang subur, sehingga harus mengeluarkan biaya lagi untuk membeli pupuk serta lebih rutin dalam melakukan penyiraman karena cuacanya yang terbilang panas. Biasanya sekali panen berapa banyak, Pak? Kalau kami ini
pernah punya bapak lain. Oh, ini udah beda-beda. Kalau yang ini kemarin. Berapa hektar Pak yang punya Bapak yang dapat partikul itu? 1 hektar. Oh yang ini loh, tidak nyampe. Paling seperempat hektar. Seberapa hektar dapat Partikul. partikul itu. Itu harga jualnya kalau pengkulak berapa Pak? Murah nih, itu tengah. Per kilo. Murah kalau tidak sesuai sama bahan-bahan. Bibit dan perawatan. Masih ngecek rakyat perasaan aku. Biayanya besar tuh Pak. Itu nggak biaya pestisida mahal kan? Iya. Harus pakai duit. Nah itu dari hasil panennya itu kayak mana? Kan kita hasil panen dapat berapa, terus kayak dibagi. Ya, kita yang punya hitungan lah. Makanya yang agak murah. Tidak ngaruh ke hasil panennya Pak. Apa-apa mahal kalau rakyat sekarang kalau nyiram minyak mahal itu sekarang duit kita kesini ya mengaruhi lah apa-apa mahal ya cuman kita dapat makan Dari permasalahan yang sudah disampaikan Bapak Margono, barulah kami dapat menyimpulkan tentang materi apa yang harus kami berikan kepada beliau. Di sini, kami menyampaikan bahwasannya ada cara lain yang lebih minim biaya yang dapat digunakan dalam mengatasi hama pada tanaman kacang panjang. Cara tersebut adalah dengan menggunakan pestisida alami yang mana bisa dibuat sendiri. Untuk contoh spesifiknya, kami menjelaskan tentang cara pembuatan dan penggunaan pestisida alami yang terbuat dari ekstrak kulit bawang merah. Selain itu, kami juga menyampaikan tentang cara pembuatan pupuk organik cair yang lebih minim biaya. Selain menjelaskan secara lisan, kami juga menunjukkan video tentang cara pembuatan pestisida alami dan pupuk organik cair atau POC. Hal ini diharapkan agar petani sasaran atau Bapak Margono dapat lebih memahaminya. Penyampaian materi juga kami lakukan secara 2 arah. Maksudnya adalah ketika petani sasaran merasa bingung, beliau bisa bertanya secara langsung agar dapat kami jelaskan kembali. Setelah penyampaian materi selesai, Bapak Margono berinisiatif untuk mencoba cara tersebut dan berharap dapat efisien agar memberikan hasil panen yang lebih baik. Dari penyuluhan pertanian yang kami lakukan di Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, mengenai penyuluhan terhadap cara mengatasi permasalahan yang ada pada salah satu perkebunan kacang panjang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan yang dialami oleh petani sasaran penyuluhan adalah bagaimana cara mengatasi hama pada tanaman kacang panjang, serta cara mengatasi tanah yang kurang subur, menggunakan cara yang mudah dilakukan dan minim biaya. Solusi yang kami tawarkan adalah dengan menggunakan pestisida alami sebagai cara pengendalian hama, serta menggunakan pestisida organik cair atau POC dalam mengatasi permasalahan tanah yang kurang subur. Dalam metode penyuluhan yang kami pilih adalah metode penyuluhan perorangan yang dilakukan secara langsung berdasarkan teknik komunikasi 2 arah. Hal ini ditujukan agar petani mampu lebih memahami mengenai materi yang disampaikan oleh penyuluh. Dengan dilakukannya penyuluhan ini, kami berharap petani yang menjadi sasaran penyuluhan mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat dan mengatasi permasalahan yang dialami selama proses pertanian.